Kita sering banget kan dengar soal senjata nuklir, tapi pernah kebayang nggak sih seberapa dahsyat kekuatannya? Nah, kali ini kita akan coba membedah skalanya, mulai dari yang udah sangat mengerikan sampai ke batas teori fisika. Siap-siap ya, kita akan cari tahu seberapa kuat sih sebenarnya bom terkuat di dunia? Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Seberapa besar daya ledak yang bisa diciptakan oleh manusia? Dan apa artinya itu buat planet kita? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk bisa memahami kekuatan yang luar biasa besar, kita butuh sebuah patokan, titik awal untuk perbandingan. Dan sayangnya, titik awal ini adalah sebuah peristiwa yang beneran terjadi dalam sejarah kita. Jadi, kita mundur dulu ke akhir Perang Dunia Kedua. Ini bukan film fiksi ilmiah loh, ini adalah momen sejarah nyata, di mana dunia untuk pertama kalinya melihat langsung betapa mengerikannya kekuatan atom. Bahkan dengan teknologi yang terbilang primitif untuk ukuran sekarang, dampaknya itu gila banget. Seluruh kota rata dengan tanah dan ratusan ribu nyawa melayang dalam sekejap mata. Ini jadi pengingat yang kelam banget tentang kekuatan baru yang ditemukan manusia. Nah, biar kita gampang ngebayangin skala yang bakal kita bahas setelah ini, kita bikin aja satuan ukur sendiri. Kita sebut aja 1 unit Hiroshima. Ini bakal jadi dasar kita buat ngukur lompatan kekuatan yang bakal bikin kita geleng-geleng kepala. Sekarang pegangan ya, karena dari sini skalanya mulai melonjak drastis. Setelah Hiroshima, perlombaan senjata di era Perang Dingin dengan cepat banget melampaui standar yang baru aja kita jadiin patokan tadi. Kita mulai ya, senjata nuklir paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat saat ini punya daya ledak 80 kali lipat bom Hiroshima. Udah ngeri kan? Eits, tapi tunggu dulu, ini baru pemanasan. Kalian pikir 80 kali lipat itu udah paling gede? Salah besar. Jauh sebelum itu, Amerika ternyata pernah ngetes bom dengan kekuatan 1000 kali lipat bom Hiroshima. 1000! Skalanya udah mulai nggak masuk akal. Tapi ternyata, 1000 kali lipat itu pun masih bisa dikalahkan. Kenalin, ini dia rajanya, bom terbesar yang pernah diledakkan dalam sejarah manusia, Tsar Bomba. Dibuat oleh Uni Soviet, kekuatannya itu setara 3000 bom Hiroshima yang diledakkan di waktu dan tempat yang sama. Dampaknya udah bukan sekedar angka lagi. Ledakannya itu beneran, secara harfiah, mengguncang seluruh planet. Kaca-kaca jendela di negara lain yang jaraknya ribuan kilometer bisa pecah. Dan awan jamurnya, tingginya itu lebih dari 4 gunung Everest ditumpuk jadi satu. Kebayang nggak sih? Oke, tarik nafas dulu. Karena cerita ini bakal makin gila. Tsar Bomba yang super dahsyat tadi, ternyata itu bukanlah desain yang paling kuat yang pernah dibayangkan. Iya, kalian nggak salah dengar. Tsar Bomba yang diledakkan itu sebenarnya versi yang dihemat. Desain awalnya punya kekuatan 2 kali lipat lebih besar, atau setara dengan 6000 bom Hiroshima. Untungnya, versi monster ini nggak pernah dibuat, apalagi diledakkan. Coba kita berandai-andai, kalau bom ini sampai jatuh di sebuah ibu kota, dalam sekejap, bola api selebar 120 lapangan bola bakal muncul. Gelombang kejutnya bakal menghancurkan kota-kota tetangga yang jaraknya berjam-jam perjalanan mobil. Siapapun di pusat ledakan, ya langsung jadi korban. Dan itu semua bahkan belum menghitung efek radiasi mematikan yang akan bertahan lama banget. Jadi, pertanyaannya, apakah 6000 unit Hiroshima itu batas akhirnya? Ternyata, secara teori, ada sumber energi lain yang jauh lebih dahsyat. Yuk, kita kenalan sama antimateri. Gampangnya gini, antimateri itu partikel yang sifatnya kebalikan total dari materi biasa yang nyusun kita dan semua hal di sekitar kita. Nah, kalau materi biasa ketemu sama antimateri, mereka bakal saling memusnahkan dan boom! Meledak jadi energi murni dalam jumlah yang luar biasa masif. Perbandingan yang benar-benar di luar nalar. Bom Hiroshima itu beratnya 4.400 kg. Secara teori, bom antimateri yang beratnya cuma setengah gram itu lebih ringan dari klip kertas loh, bisa melepaskan energi yang lebih besar dari bom Hiroshima. Efisiensi kehancurannya sulit banget buat dibayangin. Oke, setelah melihat semua skala kehancuran yang bikin merinding ini, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi soal seberapa kuat, tapi kenapa kita punya kekuatan ini dan apa yang harus kita lakukan dengan itu. Nah, disinilah muncul sebuah paradoks yang aneh. Di satu sisi, senjata nuklir ini jelas ancaman terbesar bagi eksistensi manusia. Tapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat kalau justru rasa takut akan kehancuran total inilah yang mencegah terjadinya perang besar antar negara-negara adidaya.
Ini membawa kita ke sebuah persimpangan. Di satu jalan, ada argumen kuat yang bilang kalau senjata dengan kekuatan sebesar ini pada dasarnya tidak manusiawi dan harus dilenyapkan. Tapi di jalan lain, energi nuklir yang sama punya potensi luar biasa untuk masa depan kita, entah itu untuk energi bersih atau kemajuan sains lainnya. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini kembali ke kita semua. Umat manusia sekarang ini memegang kekuatan untuk membentuk atau menghancurkan dunianya sendiri dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Pilihannya ada di tangan kita. Masa depan seperti apa yang akan kita bangun bersama?